Baiklah rekan-rekan sekalian, sebelum memulai sesi pembekalan BBM hari ini, saya ingin mengundang Bapak Sali selaku perwakilan Distrik Head Gojek Medan untuk dapat memberikan kata sambutan kepada kita semua. Para Bapak, kami persilahkan. Halo, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini BBM, kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena bisa meluangkan waktu untuk hadir di acara ini. Jadi menurut saya ini investasi juga buat teman-teman karena program BBM ini bisa mensupport pekerjaan kita sehari-hari karena tugas kita kan melayani pelanggan gitu kan. Dan hari ini kita akan diskusi, ada dua materi diskusi hari ini. Yang pertama mengenai pelayanan prima, nanti dari Mas Aris yang akan menyampaikan lebih kepada pelayanan prima bagaimana yang diharapkan oleh pelanggan kita supaya mereka merasa aman dan nyaman. Kemudian nanti ada lagi materi dari Mbak Vivi dari tim Diman, itu mengenai kekerasan seksual. Jadi lebih kita paham apa-apa saja yang masuk ke dalam kategori kekerasan seksual, sehingga kita pada saat sehari-hari baik sama pelanggan maupun sama orang lain bisa menjaga-jaga. Dan yang kedua, apabila kita melihat ada kekerasan seksual, kita bisa ada guidance-nya gimana cara kita membantu mereka. Nanti akan dipaparkan oleh timnya Mbak Vivi untuk kekerasan seksual gitu ya. Harapan saya teman-teman bisa mengambil manfaat dari program ini karena ini akan mensupport kerja teman-teman semua. Dan kalau seandainya pelanggan kita merasa aman dan nyaman sama kita, maka Gojek akan menjadi andalan konsumer di Medan. Kalau sudah menjadi andalan, maka banyak order akan datang untuk bawa-bawa semua sekali. Harapannya seperti itu. Makanya saya merasa bahwa ini penting untuk kita semua gitu ya. Demikian menurut saya untuk sambutannya. Selamat menikmati pelatihan ini dan harapannya semuanya bisa mendapat manfaat seperti yang kita harapkan sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih pada Bapak Sali atas kata sambutannya. Dan selanjutnya nih untuk para mitra ya, pada siang hari yang sangat spesial ini pastinya kita akan belajar sama-sama seperti yang tadi Pak Sali sudah sampaikan ya, supaya bisa menunjang performa dari rekan-rekan mitra semua. Nah, jadi pastinya untuk para rekan, abang kakak semua ini kita akan mulai untuk sesi materi yang pertama ya, itu langsung kita udah datangkan nih dari jauh ya. Sudah kita datangkan dari jauh-jauh pasti untuk memberikan materi yang bermanfaat untuk kita semua. Dan tidak hanya itu, kita nanti akan ada juga seru-seruan di akhir acara. Jadi pastikan ya mengikuti semua rangkaian acara sampai dengan selesai. Oke, tanpa menunggu berlama-lama lagi, kita akan langsung saja memulai sesi pelatihan BBM yang pertama pada hari ini. Langsung saja kami mengundang Bapak Aristia selaku Trainer Service Excellence dari WQA. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Gojek Medan. Suaranya udah makan belum ini? Tak ulang lagi deh. Gojek Medan. Pasti ada jalan. Gojek Medan. Pasti ada jalan. Buat yang baru datang, tadi MC sudah mengatakan Gojek Medan pasti ada jalan. Gojek Medan, horas. Ingat itu ya? Iya. Oke, sip. Apa kabar semua? Semangat hari ini? Semangat. Luar biasa. Makan enak semangat ya. Kok duk? Senang ya duk. Oke, hari ini kita akan berdiskusi tentang sebuah tema. Mohon abang kakak tolong perhatikan. Tidak lama-lama kok. Sebuah tema yang menarik yaitu pelayanan prima. Cara jempolan buat para mitra drivernya. Oke. Kenapa sih abang kakak harus memberikan pelayanan prima? Kenapa kita harus memberikan pelayanan prima? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Buat memberikan nilai positif dari customer ke driver. Oh, oke, ke driver. Oke. Kasih aplaus. Ada yang lain di sini? Ada yang di sini? Kebutuhan mutlak untuk kehidupan yang lebih baik. Kebutuhan mutlak untuk kehidupan yang lebih baik. Sorry panitia, tadi saya ada bawa merchandise kecil, langsung dibagikan biar semangat ini pada mau menjawab. Ya, oke.
Abang kakak sederhana aja sih, kenapa kita harus memberikan pelayanan prima? Siapapun dia, mau driver, mau pelanggan, mau apapun, pasti ingin dilayani. Setuju? Setuju. Sering isi bensin? Kalau dilayani dengan cemberut, suka? Sering datang ke warung deh, makan di warung, dipesan ikan, dikasih rendang, mau? Kok mau itu? Gak senang. Pesan ikan lama datangnya, gak senang. Setuju? Yang lain dilayani cepat, kita lambat, gak senang. Intinya pelayanan prima bukan lagi menjadi pilihan, tapi kebutuhan. Kebutuhan siapa? Semua, kita juga. Makanya lakukan orang, siapapun itu, mau pelanggan Gojek, seperti kita ingin dilakukan. Setuju? Deal? Sip, catat. Lanjut. Nah, kalau kita bicara Gojek, yang terbayang oleh pelanggan Gojek sebenarnya adalah abang kakak semua. Setuju nggak? Jaket hijau-hijau ini mungkin adalah jaket paling banyak di Indonesia. Setuju? Kalau paling banyak di Indonesia, saya rasa paling banyak juga di dunia mungkin ya. Jaket, seragam jaket paling banyak di dunia, ya hijau-hijau ini. Gojek punya. Salah satu yang mempengaruhi reputasi Gojek adalah abang kakak. Kenapa? Karena abang kakak yang ketemu, mohon maaf Bapak saya panggil abang kakak aja ya. Abang kakak yang langsung bertemu, garda terdepan, berinteraksi. Satu hari berinteraksi dengan pelanggan berapa? 20, 25, 20 order. Wow. Itu kesempatan kita untuk memberikan pelayanan. Lanjut. Ini contoh. Gojek memberikan sebuah program namanya driver jempolan, di mana abang kakak yang punya prestasi akan mendapatkan penghargaan berupa driver jempolan. Di sini ada yang pernah dapat driver jempolan? Belum? Target kita secepatnya dapat ya. Amin. Nah, ini contoh driver jempolan. Jemput customer orang Prancis nggak bisa bahasa Inggris. Nama saya Ferry, usia saya 34 tahun. Saya bergabung jadi driver go-kart dari tahun 2017. Domisili saya Bandung. Di sela-sela ngebit biasanya saya suka bawa kamus di mobil. Saya suka baca-baca, ya belajar sedikit-sedikit tentang vocabulary buat bahasa Inggrisnya. Soalnya kadang-kadang di Bandung juga kan suka datang turis-turis asing gitu kan. Pernah jemput customer orang Prancis nggak bisa bahasa Inggris, jadi bingung tuh ngomongnya. Bisa bahasa Inggrisnya pun ya hanya dikit banget lah gitu. Jadi itu yang memacu untuk belajar bisa bahasa Inggris gitu. Ya dibilang nyambi juga enggak juga sih, cuma ya emang harus tahu pengetahuan lah ya di Bandung. Jadi kalau orang mau cari sesuatu, mau cari apa gitu ya, kita bisa bantu jawab lah. Jadi nilai tambah pelayanan kita lah. Wow, oh keren banget nih. Mirip-mirip ini ada mobil, ada kamusnya. Pakai stiker juga lagi, itu Jordan. Terima kasih buat PT Gojek Indonesia yang sudah memberikan penghargaan buat driver ini. Ya, semoga ini menjadi semangat buat driver-driver yang lainnya untuk contoh pelayanan prima. Baca-baca kamus. Waktu ketemu turis bisa menjawab hal kecil tapi dapat sesuatu ya. Langkah awal agar abang kakak bisa memberikan pelayanan prima adalah memahami atau mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan
pelanggan kita. Nah, ini contoh. Hal apa yang disenangi pelanggan? Ramah. Apalagi yang disenangi pelanggan? Baik. Baik. Sikap lebih detail apa? Cepat tanggap, on time. Apalagi? Wah, kasih aplaus. Saya senang. Mas di sini aja deketin saya, Mas, biar dapat langsung. Kasih yang wangi, saya senang. Wangi ya. Jadi pelanggan naik goreng wangi si Mbak. Makasih. Apalagi? Bersih. Apalagi? Mana yang jawab senyum? Wah, Mas kasih yang senyum. Coba Mbak senyum dulu Mbak. Kasih senyum. Berdiri dong, lihatin ke teman-temannya. Kasih lihat senyum. Ya, tapi jangan sering-sering ya nanti. Teman-teman, sebenarnya abang kakak sudah tahu. Oh, pelanggan kita mau wangi, mau ini. Tapi mau dilakukan nggak? Lakukan ya. Deal ya. Yang kedua, apa yang tidak disukai pelanggan? Sudah, itu tinggal baca aja coba. Yang lain? Terlambat. Apa? Gak sabar, marah-marah. Ugal-ugalan nyetir. Emang Valentino Rossi? Pengalaman pribadi enggak ya Bang? Bau. Abang kakak, bau itu kita nggak sadar. Saya sendiri kalau saya olahraga, saya masuk aja tuh ke ruangan teman-teman. Oh iya ya, hati-hati. Apalagi kotor, mobil berantakan, kotor, di belakang ada banyak sampah. Apalagi driver gak mau ngambil pusing soal pesanan, suka cancel, gak mau ngambil pusing soal pesan makanan. Kalau dia customer minta apa namanya, oh. Serius, kasih bang, kasih bang. cara mau main ngopo kasih kayak Ya, gitu. kasih. Jadi nggak mau pusing kalau diminta tambahan. Padahal nanti abang siapa nama? Embrianto. Abang Embrianto. Kita bahas, ingat ya. Tema kita justru kita harus ambil pusing. Saya kasih tahu nanti rahasianya pelayanan prima. Jadi abang kakak sudah tahu apa keinginan dan yang tidak ingin pelanggan. Deal ya. Ini contohnya. Wangi, Benar ya, bersih, wangi. orangnya ramah dan menjemput tepat waktu. Oh, kalau saya sih lebih dominannya dari segi GoFood ya. Itu abang-abangnya gercep banget. Kalau misalkan saya pesan GoFood, itu abangnya cepet banget gitu, terima orderannya, terus nganterinnya juga cepet juga. Ramah. Terus yang kedua, pengemudinya tepat waktu, jemput gue-nya. Drivernya itu tahu jalan-jalan tikus. Saya potong karena waktu. Tadi saya dengar ya Bang ya, Abang ngomong tadi driver tahu jalan-jalan tikus, tapi bukan berarti berteman sama tikus ya. Itu peluang loh. Tapi ingat, kalau mau lewat jalan tikus, minta izin dulu sama tikusnya. Customer. Kejadian di Semarang, dikasih bintang 1. Dia lewat jalan tikus tapi tidak izin sama customer. Customernya wanita, takut. Tolong komunikasi. Nanti kita belajar di belakang. Oke. Kita belum masuk nih, kita baru latar belakang pelayanan prima. Tolong dengar dulu. Pelayanan prima pada dasarnya secara umum, abang kakak sudah ada materi, tutup dulu materinya. Nanti gampang, nggak usah dicatat. Sudah lengkap ada di materi, di buku. Tingkat pelayanan itu ada 6. Ada berapa? 6. Yang paling bagus, yang paling di atas, yang paling jelek yang di bawah. Yang pertama pelayanan kriminal. Ini yang melanggar hukum. Apa itu? Ribut dengan pelanggan. Apalagi? Melanggar hukum aja. Apa? Mencuri barang. Tapi saya yakin abang kakak tidak ada di sini. Tidak Udah pasti disabut nih. Ya. Yang kedua, buruk. Yang tadi judes. Saya pernah naik, mohon maaf, pas saya naik gokar ternyata ada istrinya di mobil.
Pas saya waduh, ada istrinya, mohon maaf Pak, istri saya pengen jalan-jalan. Waduh, saya bilang, kotor, apalagi buruk apa? Buruk sangka. Ayo, mau tahu masa pribadi, nanya-nanya, Mbak, masih sendiri ya Mbak? Hati-hati. Umurnya berapa? Gaji Mbak berapa ya? Wah, buruk. Kemudian ini yang rata-rata, tidak melanggar sih, tapi juga wangi enggak, bau enggak, biasa-biasa saja. Ini dulu saya kayak seringnya seperti ini dulu. Tapi saya berharap abang kakak mulai hari ini lupakan 3 terbawah. Kita mulai nomor berapa? Apa itu? Diinginkan. Yang tadi, wangi, on time, tepat waktu, cepat. Kalau belum order udah datang, saking cepatnya, ya. Bersih, gercep katanya tadi. Kemudian, tapi berjalan dengan waktu, diinginkan tidak cukup. Abang kakak harus berpikir naik lagi. Apa itu? Mengejutkan. Bukan penumpang dikagetin ya. Bukan. Mengejutkan itu adalah apa contohnya? Menyediakan jasa. Pas naik mobil, di mobil Mbak, Mas, di sini saya ada di kabel charge handphone, kalau mau dipakai monggo. Pas naik mobil, di situ ada majalah, kalau mau dibaca silakan. Majalah bekas murah bang. Tapi even abang siapin aqua, penumpang nggak akan berani minum loh. Tapi abang tawarkan saja, kalau mau aqua boleh ya bang, silakan. Pertanyaan saya, abang kakak kalau ditawarin sesuatu sama orang, walaupun abang kakak tidak ambil, bahagia nggak? Bahagia. Mulai hari ini siapkan aqua 500 perak, nggak ada itu modalnya, letak aja, nggak akan mereka minum, tapi tawarkan, itu sudah nilai tambah. Jelas? Jelas. Motor apa? Mengejutkan apa? Menguasai tempat. Kota. Pas saya tanya, ini kejadian Medan, go right, saksi nyata saya sendiri. Saya nanya, bang, kalau mau beli ikan teri di mana? Dia jawab, dia sebutkan di mana? Pasar apa namanya? Harus tahu ya. Bahkan dia tahu itu harganya Pak 1/3 dari, saya waktu itu keluar dari sebuah tempat lah. Di situ mahal Pak, mendingan beli di sana. Wow, itu mengejutkan. Ya. Yang terakhir, tidak terlupakan. Contoh di Bali, seorang go ride perempuan mengantar ibu-ibu jam 12 malam. Ketika dia sampai di rumah si ibu, mengantarkan si ibu, ternyata pintunya belum dibuka. Apa yang dilakukan si Gojek go ride? Ditunggu. Dan apa yang terjadi? Si ibu bilang, nggak usah, di sini Bali aman kok, daerah saya, kampung saya aman. Nggak apa-apa bu, saya juga tidak buru-buru. Apa yang terjadi? Ketika si anaknya keluar, si ibu bilang, beli, kasih tips besar ke si go ride. Teman-teman, kita tidak tahu. Kadang-kadang banyak hal yang mengejutkan tuh ujung-ujungnya lari ke kita juga. Oke? Deal? Hari ini tanggal berapa sekarang? 27 Juni, saya berharap abang kakak berjanji kita akan ambil yang 3 di atas saja. Berarti biasanya ciri-cirinya adalah pelanggan kita akan mengatakan apa? Wow. Wow. Apa? Wow. 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 Oke. Teman-teman, ini kesempatan pelayanan yang bisa memberikan wow. Oke. Ini apaan sih? Bagaimana caranya sih?
Yuk kita bahas satu persatu. Caranya adalah dengan cara menjalankan pelayanan prima. Nah, sekarang saya bahas dulu apa itu pelayanan. Ada bisa jawab? Bang, siap-siap ya Bang, kalau ada yang ngasih jawaban. Apa pelayanan? Sikap kita untuk membantu orang lain. Sikap kita untuk membantu orang lain. Bang, kasih Bang. Mahal sudah. Bang. Kasih Bang. Semangat. Di sini, siap. Pelayanan apa? Kasih Pak. Ayo. Sabun mandi. Di sini? Nggak ada? Oke. Karena waktu, mulai hari ini tolong ingat ya, kalau buka-buka textbook, pelayanan adalah memberikan pelayanan terbaik. Memberikan support kepada pelanggan, melayani pelanggan dengan baik. Enggak. Pelayanan itu adalah ini. Singkatnya cuma satu. Memberikan Nilai tambah. Baca yang merah. Memberikan Nilai tambah. Memberikan nilai tambah untuk orang lain. Contoh, kasih contoh. Tadi saya di bawah bertanya kepada security, acara Gojek di mana? Sebentar Pak, Gojek di lantai 2. Saya diantar sampai liftnya dibukakan dan dia bilang nanti lantai 2 keluar belok kiri ya Pak. Bagi saya nilai tambah. Padahal dia bisa saja mengatakan, oh Pak di lantai 2, selesai. Paham ya? Yang dia lakukan ke saya itu nilai tambah. Saya ke Gramedia nyari buku. Ketika saya cari nggak ada, dia cek, oh nggak ada Pak, selesai. Tapi dia katakan, sebentar Pak, buku Bapak ada di Gramedia cabang lain 10 km dari sini. Kalau Bapak dari sini jalan, estimasi 30 menit. Di sana tinggal sisa 4. Kalau Bapak mau, saya orderin dulu sekarang supaya tidak diambil orang lain. Wow, bagi saya si Mbak tadi memberikan nilai tambah. Apa nilai tambah yang harus kita lakukan? Tolong nanti dibedakan fungsi pelayanan, mohon maaf, mengantarkan penumpang dengan memberikan nilai tambah. Berarti persyaratan pelayanan prima kita harus memberikan nilai tambah. Sekarang pertanyaannya apa? Oke, kita bahas satu persatu. Contoh tadi ya, security ya, dia memberikan nilai tambah. Yang lain, ini dari Gojek. Bang, bagi tips jurus jitu Mitra bintang 5 dong Bang. Pergi ke Gojek, kalau terbintang 5, drivernya juga butuh bintang 5. Ke Tanjung Pinang beli gitar dan sepatu, ambil 5. Selamat datang di tips pintar jurus jitu Mitra bintang 5. Ingat 3S setiap dapat orderan. Selamat malam dengan Pak Indro ya? Ya Mas. Mohon untuk sabuk pengamannya dipakai ya Pak. Baik Pak. Dan jangan lupa bikin perjalanan berkesan. Lewat kendaraan nyaman, aman, sampai bisa bikin ketiduran. Makan apa Pak tadi Pak? Pak. Bukan penaman wangi dan sopan. Tapi awas, jangan salah pakai alat. Tanya kabar emang bikin hati aneh. Tapi ingat, kalau ngobrol jangan cuma asal banget. Udah juga Pak, ini binatang daerah Pak, cek bukunya Pak, nama si Tata. Coba dong Pak, Tata itu binatang apa? Coba dong. Pak, mau tahu nggak Pak, si Tata itu binatang apa? Coba dong. Yang terakhir, biarkan Bang Rupawan hati lembut dan pemberani. Tapi ingat, untuk rajin baca komentar dan evaluasi diri. Bintang 5 di depan mata, semua bisa asal mencoba. Dengan tips pintar tambah ilmu, bersih. Ingat, nilai tambah. Bagi saya yang tadi bawa parfum wajib lah ya. Buat bawa parfum. Contoh, kasih tinggi-tinggi. Oke, kasih aplaus. Bang, kasih lagi Bang. Udah 2 kali nih, kasih Bang. Terima kasih. Kenapa? Kita pasti kanan kiri kan kena angin di jalanan, udahlah.
bawa parfum. Ya. Oke. Fokus lagi ke depan. Ada perbedaan bekerja, narik go-ride dan go-car hanya kewajiban. Hanya kewajiban berarti yang penting penumpang sampai ke tujuan, selesai. Itu tidak ada nilai tambah. Beda dengan pelayanan, memberikan nilai tambah, memberikan kebahagiaan. Senang gak penumpang kalau dilayani dengan baik? Senang? Bahagia? Kalau saya mau nanya, membuat orang lain bahagia itu pahala gak? Kalau banyak pahala masuk surga gak? Banyak pahala masuk surga gak? Ya persyaratannya cari pahala dulu, yang keputusan dari atas. Tapi kumpulkan dulu puing-puing ya. Jangan kaget nanti isi surga adalah para mitra driver. Amin. Atau kebalikan, setiap naik go-car, naik go-ride, penumpang bahagia. Kalau perlu, kalau stres di rumah, aduh lagi stres sama istri, coba saya naik go-ride aja deh, biar bahagia, apa stres. Ya. Intinya tadi Pak Marioto, kalau teman-teman tadi datang duduk lihat video, Pak Marioto mengatakan, bagi saya penumpang bukan hanya untuk mencari rezeki, tapi adalah, apa kata dia tadi? Kalau perhatikan, sumber kebahagiaan. Kenapa bisa jadi sumber kebahagiaan? Karena kita memberikan pelayanan. Teman-teman, ketika nanti memberikan pelayanan yang baik, bukan penumpang saja yang bahagia, tapi siapa? Kita, dijamin deh. Dijamin. Abang, kakak stres di rumah, gampang, berikan pelayanan terbaik. Tuing-tuing segala, ya. Berikan pelayanan bisa memberikan apa tadi? Kebahagiaan. Lanjut. Contoh nilai tambah. Tadi jalan tahu alternatif, wakep, ini nanti bisa dibaca lah. Oh ya, wajib tahu tempat kuliner yang hits. Di mana Pak? Yang paling hits di Medan? Gacuan. Mie gacuan. Wah, oke. Kata orang Jakarta, waduh di Jakarta banyak tuh. Yang lain ada? Yang khas Medan? Bolu Meranti. Bolu Meranti. Abang kakak buka-buka Google ya, hits ya, TikTok ya, wisata, tempat hiburan, tempat makanan, sehingga tahu itu nilai tambah. Bayangkan ya, saya datang dari luar kota, naik go-car, contoh di Semarang, pas saya turun, Mas lagi hits apa? Waduh saya jarang makan Mas. Kacau. Bukan masalah saya nanya Anda jarang makan, harusnya tahu dong. Iya. Ya. Itu nilai tambah. Mulai sekarang, hari ini ketemu siapapun, ingat +1. Nah ini logonya ya, +1. Nilai tambahnya apa ya? Nilai tambahnya apa? Setuju? Setuju. Deal? Deal. Oke. Nanti saya katakan kita proaktif. Nah, bagaimana caranya? Ini dia caranya. Pertama, persiapan. Kepepet. Pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan. Oke, persiapan. Sebagus apapun nilai tambah, sudah rapi, sudah baik, sudah wangi, naik motornya mogok. Hati-hati ya, kendaraannya. Oke. Orangnya, peralatan. Oke, yuk kita bahas satu persatu. Saya tidak akan bahas detail, tapi nanti bisa dibaca sendiri di sana. Bersih, wangi. Saya pernah di Jakarta naik mobil go-car, Bang. Agia. Bersih yang pertama kali saya temukan, luar biasa bersih. Dia katakan dia bersihkan terus. Selesai, saya punya kebiasaan Bang, kata dia, selesai penumpang, paling tidak semua itu saya bersihkan. Wow, sudah. Dikasih minyak wangi sedikit. Jadi di mobilnya wangi.
Wow, itu nilai tambah. Kendaraan. Seatbelt di belakang, tolong dikeluarkan. Ini saya mau pakai seatbelt, gak pernah ada yang pakai bang. Aku copotin bang. Aduh, hati-hati. Kejadian lagi, naik motor. Mohon maaf bang, gak buru-buru kan? Kenapa? Bensin saya mau habis. Hati-hati. Ya. Gak boleh ya. Kedua orang, abang, kakak, kita harus sehat. Cukup tidurlah, ya, istirahatlah, jangan paksa. Jaga penampilan, paling tidak sederhana aja sih, mandi ya. Mandilah, ngaca sebelum kita ketemu penumpang. Ya. Saya sih ini nanti bisa dibaca sendiri. Kepepet kendaraan, pengemudi dan peralatan. Nah ini dia nilai tambah peralatan. Bang, mobil, majalah. Saya di Jakarta nih, gokar, malah ngajarin saya, Pak, kalau mau sound system yang bagus, gak usah bagus-bagus Pak. Download aplikasi gratis namanya ini Pak. Itu lagu-lagu banyak bagus Pak. Wah, download lagu gratis banyak loh, murah, gak bayar loh. Pas naik, Pak, Bapak suka lagu siapa? Bon Jovi. Tenang Pak, saya ada satu album. Mau album yang mana Pak? Free, gampang. Kita pun enggak. Itu nilai tambah. Ya. Siapkanlah kabel power charger wajib, baik mobil maupun motor ya. Kalau ada power bank, tawarkan, bawa. Di ataskan, bang, kasih bang. Tapi ditawarkan ke pelanggan nggak bang? Tawarkan. Tuh bawa musik segala macam. Lihat. Nah, dengerin musik. Speaker dibawa. Kasih plus. Sorry. Abang goreng apa jualan speaker? Intinya, abang kakak punya kesempatan mencari nilai tambah sehingga penumpang kita mengatakan apa? Wow. Mengatakan apa? Wow. Awas. Wow. Itu yang pertama. Ingat ya, kepepet. Persiapan kendaraan, pengemudi dan peralatan. Yang kedua, abang kakak tahu nggak? Nilai tambah itu paling besar peluangnya ketika kita berinteraksi dengan orang. Itu kesempatan. Tidak semua pekerjaan bisa punya kesempatan berinteraksi sama orang. Marketing itu bisa, tapi orang-orang back office dia depan laptop, depan komputer. Orang kerja di pabrik hanya di depan mesin, tidak ketemu orang, tidak diberi kesempatan untuk memberikan pelayanan, memberikan pahala, memberikan kebahagiaan. Tidak banyak kesempatan. Tapi abang kakak punya. Satu hari berapa penumpang? 20 sampai 30. Satu penumpang paling lama berapa lama? Kalau bawa motor berapa lama pernah? Lama. Bisa 25 menit. 25 menit adalah kesempatan untuk memberikan nilai tambah. Apa ya? Yuk kita lihat. Dari menerima order sampai penjemputan, bertemu pelanggan, dalam perjalanan dan sampai ke lokasi tujuan. Itu semua punya peluang untuk memberikan nilai tambah. Jelas? Abang kakak tahu pilot pesawat? Pilot pesawat boleh nggak keluar-keluar? Aku mau keluar dulu, mau nyapa-nyapa penumpang, bisa? Nggak bisa. Dia harus di ruang co-pilot. Dia tidak punya kesempatan cuma sebelum terbang. Saya juga nggak pernah lihat sebelum terbang pilot itu nyapa penumpang datang, karena dia sudah di ruangan co-pilot. Tidak punya kesempatan memberikan nilai tambah. Berarti dia tidak punya kesempatan untuk memberikan kebahagiaan. Pahalanya sedikit itu. Tahu nggak? Di dalam hati seorang pilot,
mereka ingin menjadi mitra driver. Karena banyak nilai tambah, Pak. Ingat ya, nilai tambah ya, ingat. Oke. Berikan nilai tambah pada setiap momen. Yuk kita lihat momen pertama. Bunyinya apa biasanya? Tat, tat, tat. Syarat pertama, jangan langsung berangkat. Balas dulu. Bunyi, Pak. Halo, apalagi? Oke. Mohon ditunggu. Sudah ada aplikasi otomatis kan? Boleh sesuai titik penjemputan. Langsung itu mandatory ya. Ya. Balas itu adalah tidak dikontrol kita, Pak. Ya. Kita fokus yang kita kontrol saja. Ya. Itu SOP-nya kita. Ya. Ya. Bahkan saya nggak tahu, kita bisa cek juga di situ. Di Bandung, saya sebutin aja nama Pak Anta. Itu dia sudah simpan chat-chat, tulisan-tulisan template-template. Ketika ada yang pesan, langsung dimasukin. Selamat pagi, terima kasih sudah ini Gojek, saya akan menuju ke sana, mohon tunggu sebentar, bla bla bla. Dia lakukan itu. Template-nya dia simpan di handphone. Jadi nggak usah nulis lagi. Bagi saya itu nilai tambah. Kita harus berikan itu, ya. Kenapa? Itu nilai tambah bagi kita. Deal? Deal. Jadi kalau sekarang bunyi tat tat tat, yang pertama apa? Balas chat. Kaget. Terima. Saya pernah juga sih di Surabaya, kaget pas saya order gokar, Bang. Dia langsung telepon, Pak, rajin banget nih si Bapak telepon, tapi bagi saya senang. Pak, ini mau kesini ya, gini-gini sebentar ya Pak, saya lagi perjalanan. Saya baru pertama kali nih orang nelpon, tapi senang saja. Takut dia cancel. Yang pertama, ya, konfirmasi lewat chat. Kalau bisa, boleh juga pakai nama. Tapi kan waktu ya, kalau mau nulis chat ya. Tapi paling tidak konfirmasi dulu lah. Sesuai titik penjemputan, halo, saya siap menuju ke sana. Deal? Nggak boleh ya, kalau order lagi dicuekin. Kemudian langsung berangkat. Sudah, saya berangkat ya Bang. Tar, ngopi dulu. Langsung berangkat, ya. Waduh, kopi baru keluar nih dari sini ya. Waduh, bilangin sama warung, Mas, titip dulu ya. Bungkus. Kalau jalanan macet, info ya. Mohon maaf Bang, jalanan macet. Mohon maaf Bang, jalanan sudah buntu ditutup. Mohon maaf Bang, ternyata nyasar. Kadang-kadang Go itu kan agak-agak ini ya, mapnya ya. Itu aplikasi Google kadang-kadang. Info, komunikasi. Jadi kuncinya apa? Komunikasi. Itu langkah pertama ketika terima order. Setuju? Gokar, GoRide sama. Yang kedua, sampai lokasi. Nyampe lokasi. Diam-diam baik. Kita berharap dia menunggu dan menyambut kita. Ya enggak. Orangnya baru mandi, baru bangun kadang-kadang. Ya kan? Kita tidak bisa kontrol mereka Bang, Kak. Tapi kita bisa kontrol kita. So, kalau nyampe ke tempat, apa yang dilakukan? Info lagi, chat lagi. Tidak, satu, jangan berharap dia balas. Karena ini nilai tambah dari kita. Ya. Hubungi lewat chat. Saya sudah sampai ke titik. Tidak dibalas. Kalau bisa, Bang, sebutkan namanya, Bang. Yang order Pak Jokowi. Pak Jokowi, saya sudah sampai ke Istana Negara, Pak. GoRide sudah siap. 2 rute. Sekarang sudah ada aplikasi ya, jadi nggak pakai lama, harusnya bisa lebih cepat. Kemudian, yang ketiga, ingat ya, sampai tujuan. Nah, sekarang kita sampai tujuan, orangnya keluar dong. Itu momen ketiga. Tolong diingat, berikan nilai tambah di setiap momen. Langsung sapa duluan. Itu SOP-nya kita. Proaktif. Kalau bisa sapa dengan
Senyum, sebutkan apa? Nama. Pak, terkadang yang order Anton, yang masuk Tuti. Gak apa-apa. Mohon maaf, tadi yang order Anton, saya panggil Anton ya. Gak apa-apa. Dia ini dipanggil nama aja, si abang sudah perhatian sama saya. Perkenalkan diri. Selamat datang, saya Bambang, siap mengantarkan Pak Indra ke kuburan ya Pak. Kebetulan ordernya ke kuburan. Mau ziarah. Tolong itu bisa di-create, dibuat ya. Kalau saya salam ini nomor 1 lah, sebutkan nama. Tadi dikatakan dia nggak sebut duluan, jangan nunggu, kita dulu proaktif ya. Kemudian, oh ya mohon maaf, saya ingat dulu ada sinetron yang dikit-dikit mohon maaf, itu bagus deh. Mohon maaf ya Pak, datang telat, padahal kita nggak telat. Tapi itu strategi supaya si ibu, si bapak belum apa-apa udah mohon maaf. Nggak apa-apa, itu pelayanan ya. Salam, senyum. Ada yang nggak suka senyum? Ada? Suka. Semua orang suka senyuman. Ibu senyum lagi Bu. Semua orang suka senyuman. Ibadah. Siapa yang bilang? Kasih lagi Bang. Enggak. Salam, senyum, Sapa. Pilih kata yang sopan. Pak Indra, selamat datang. Maaf, permisi. Oh iya, sebenarnya saya mencoba buat teman-temanku kar. Saya tahu kadang-kadang tidak aman ya Pak tempat. Tapi kalau tempat-tempat aman, jemputnya ke hotel, keluarlah, bukakan pintu. Coba aja sekali. Bukakan pintu, kemudian, oh ya, kalau ada barang diangkat ya, bantu angkat ya. Daripada kita di mobil sakit pinggang. Saya pernah nyetir Pak, 8 jam, sakit pinggang. Saya pikir-pikir ini bahaya juga ya. Jadi ketika ada penumpang, keluar aja. Pagi Pak. Oh ya, selamat pagi itu bisa gunakan panca indera, gunakan badan. Misalnya pagi Pak. Ini tangan ini kesempatan loh buat menghormati. Paham ya? Teman-teman, pagi Pak. Sopan atau pagi Pak, tapi tidak melihat, tangannya tidak bergerak, itu kurang. Ini kesempatan kita memberikan nilai tambah. Dari nilai tangan. Setuju? Setuju. Gunakan tangan. Ingat ketika pakai masker kan nggak bisa senyum. Kita kan banyak salaman begini. Lakukan terus. Setuju? Deal ya? Kasih. Gojek Medan. Kasih ya Bang. Gojek Medan. Horas. Tandanya baru makan. Siap. Kasih lagi. Lapar lagi. Nah, ini yang paling lama dalam perjalanan. Tadi sampai 25 menit ya. Bosen itu Pak. Oh, bosen. Ada orang kemana mau ngomong? Oh ya. Oh, nggak ada orangnya. Nanti dibilang gila sendiri ya. Ini khusus buat go-ride dan go-car ya. Dalam perjalanan. Tapi abang kakak, yang pertama tadi sudah dijawab tadi, tidak ugal-ugalan ya. Nanti bisa bacalah di sana. Saya tidak akan terangkan satu persatu. Ini hati-hati loh. Banyak ketika membawa kendaraan, terutama go-kart, terima panggilan dari keluarga. Mohon maaf, kalau terimanya urgent boleh ya. Tapi minta izin Pak, mohon maaf, ini ada telepon penting dari istri saya akan sebentar. Boleh. Minggir dulu ya. Izin, tapi izin. Gitu. Kemudian selama dalam perjalanan berkomunikasilah dengan baik. Nah ini dia. Bang, sering ada pertanyaan ke saya. Saya pernah bajak ngobrol, tapi kemudian dikasih nilai 1 bintang karena dibilang cerewet. Jawaban saya, sebelum ajak ngobrol, cek dulu pelanggan terbuka untuk komunikasi atau tidak. Caranya tahu nggak? Gimana?
Bisa tengok ajaknya. Ajak dulu ngobrol, tapi sesuai dengan pelayanan. Contoh, Bang, kita mau ke lapangan Merdeka ya, mau lewat jalur ya GPS atau mau lewat. Kalau dia jawabannya ketus, bebaslah, terserah, jangan ajak ngobrol. Tapi kalau dia melayani, oh iya, saya sih kalau bisa lewat ini deh, gini, berarti dia senang ngobrol. Abang kakak harus pancing dulu. Jelas? Kelihatan lah orangnya mau ramah, tamah. Tapi rata-rata di Medan senang ngobrol apa tidak? Enggak. Hah? Ini ada yang senang, ada yang enggak. Berarti 50-50 ya. Bandung suka ngobrol, Jakarta suka ngobrol, Medan 50-50 lah ya. Oke. Oh ya, betul. Kedua, aturan main. Jangan pernah diskusikan masalah yang berhubungan dengan sara pribadi. Nanti ada materi kedua tentang harassment, hati-hati. Politik, pribadi, umur, dan selainnya, lupakan itu. Apalagi menjelang 2024 ya, lupakan itu semua. Jangan terpancing. Kemudian, nah ini dia yang tadi saya katakan. Udah, cari yang menarik lah. Apa? Kuliner, apalagi? Tempat wisata, apalagi? Transportasi, olahraga. Olahraga menarik ya? Menarik. Ini abang, ternyata abang dapat pelanggan pakai baju AC Milan. Boleh dong tanya. Setelah ngobrol-ngobrol tapi pas dipancing ternyata dia terbuka buat diskusi. Bang, AC Milan siapa favoritnya bang? Oh, saya favorit Zlatan. Iya Zlatan. Tapi hati-hati juga. Bang, kemarin AC Milan kalah ya sama Juventus. Cari masalah. Pancing, paham ya? Oh sama City ya. Pancing kesamaan kita dengan dia. Deal? Oke. Supaya dia berkata apa penumpang? Wow. Berkata apa? Wow. Wow. Nah, nolong sih nolong. Pelayanan prima sih pelayanan prima. Tapi ingat keamanan. Keempat itu. Ini innalillahi saya lihatnya. Cek apa nih? Nah, sekarang Mas sudah 25 menit kita antarkan ngobrol menarik bla 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 sampai ke alamat tujuan. Selesai gitu aja. Terima kasih ya Pak sudah menggunakan Gojek, Gora. Semuanya juga mengatakan yang sama. Kompetitor Gojek juga berkata yang sama. Kita harus beda dong. Bagaimana membedakannya? Yuk. 1. Sampai lokasi. Ingat, sebutkan nama ya. Terima kasih Pak. Mulai sekarang komunikasi pelanggan usahakan sebutkan nama. Terima kasih Pak Indra, terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Pak Anies, terima kasih Pak Prabowo. Biar adil. Ya, biar adil. Untung baru 3 ya, kalau enggak saya sebutin semua. Oke. Periksa barang pelanggan. Saya pernah kejadian di Makassar, baru ngasih training yang sama. Pas mau ke bandara, saya melihat ada kunci. Bang, ini punya siapa? Waduh, punya penumpang sebelumnya. Apa yang terjadi? Sebentar ya Pak, saya pikir dia telepon Gojek kontak. Ternyata orangnya mau nunggu. Pak, ke bandaranya buru-buru nggak? Oh nggak apa-apa. Tapi dalam hati saya, berarti kalau saya buru-buru dia problem nggak? Ketika abang kakak malas meriksa, terutama Gokar, kalau dia ada ketinggalan, yang susah juga kita. Periksa dulu. Dilarang meminta ya, tambahan ya. Bang, tadi udah macet nih, tambah-tambah sikit lah bang. Jangan. Siapkan pembayaran tip apapun. Oke. Sekarang di Medan lebih banyak GoPay atau tunai? GoPay. Ada yang tunai, ada yang GoPay. Kalau begitu, kalau masih banyak yang tunai, persiapkan uang kembaliannya. Siapkan uang kembalian. Yang satu lagi nih, ini yang paling penting.
mulai hari ini buatlah orang itu tidak terlupakan dengan kita. Hah? Bukan karena dia sayang, karena pelayanan. Sederhana aja kok. Saya pun saya tidak lupa. Surabaya, saya dari hotel mau makan cakar soto, kalau teman-teman tahu. Kemudian dia tahu, cek cakar, mau makan soto ya Pak. Udah ngobrol kami. Selama perjalanan, si Goreng cerita, cakar dulu Pak, tempatnya kecil di daerah ini. Berjalan dengan waktu, dia cerita kisah. Bagi saya itu experience. Saya tahu cerita cakar. Sampai di tempat, apa yang dia lakukan ke saya? Nih, kata perpisahan. Apa kira-kira yang dia katakan? Terima kasih, umum. Semoga kelihatan menyenangkan. Pak, terima kasih sudah menggunakan Goreng. Semoga sotonya sesuai dengan selera Bapak ya. Dan Bapak sering-sering ke Surabaya kembali. Bagi saya, wow. Abang, kakak mengantarkan orang mau belanja ke mall. Terima kasih sudah menggunakan jasa GoRide, GoCar. Semoga belanjanya dipermudah, semua yang dicari dapat ketemu ya, Bu. Yeah. Mengantarkan mahasiswa ke sekolah, ke kampus. Terima kasih sudah menggunakan jasa GoRide. Semoga cepat lulus ya Mas. Mengantarkan orang ke rumah sakit. Semoga kalau sakit ya, tadi dia saya lagi mau berobat, semoga cepat sembuh ya. Intinya kasih kata perpisahan yang spesifik. Dia tidak akan lupa. Deal. Sekali lagi, di Bandung, izin saya sebutkan namanya Pak Anta, bisa dicek. Itu dia punya chat banyak, dia kumpulkan. Jadi selesai ini, dia chat lagi, dia chat terus, terima kasih. Dia tidak nulis, dia tinggal copy saja. Abang, kakak, tolong disiapkan template chat. Baik ketika ketemu maupun ketika berpisah. Pagi, siang, malam. Bukan selamat paginya, toh habis disebutkan apa ya. Terima kasih sudah ini, mohon maaf kalau saya ada bukan bla. Bagi saya itu nilai tambah. Setuju? Bayar nggak cek itu? Tidak. Gratis. Tapi apa yang dampaknya? Kira-kira kalau dikasih itu kita akan dapat apa nanti? Nilai plus, dapat apa? Saya mau nanya. Saya kan pernah dapat tip 1 juta. 1 juta langsung kaget, nggak mungkin. Kejadian di Bali, mungkin karena bule juga kali ya. 1 juta, hanya gara-gara apa? Gara-gara tidak ada hujan, tidak ada yang mau ngambil, dia ambil, kemudian setelah dia sampai ke tempat dikasih amplop, si abang tidak lihat amplopnya, dia cerita, saya pergi aja Bang. Setelah jarak 2 kilo, penasaran juga ya, 1 juta. Tadi yang 300 siapa? Jangan 300, 500 ribu. 500. Apa Bu? Kasih mic, mohon maaf. Kasih mic. Apa Bu yang dilakukan Bu? Kenapa bisa 500 ribu? Setahun yang lalu Pak, pas bulan puasa Ramadan. Itu kebetulan setengah jam sebelum berbuka puasa, kan itu ordernya melayang Pak, gak ada yang ngambil. Susah ya? Susah. Jadi itu kebetulan saya yang ngambil Pak. Nah terus pas sampai di tempat, pihak customernya bilang ini orderannya sudah dari tadi. Terus tidak ada yang mau ngambil, dan kebetulan itu orderannya ada 20 kotak Pak. Iya. Bubur ayam. Nah jadi pas saya mau pengantaran dan kembali ke tempat, dia kasih amplop sama saya Pak. Wow. Pas dihitung 500 ribu. Kasih plus. Bu siapa namanya? Siti Sophia. Bu Siti izin cerita ini saya share ke Gojek lainnya. Boleh Pak. Bu Siti izin. Oke. Kasih Mas, kasih souvenir, siap. Rekam video. Satu lagi dong. 300 Pak.
400 dulu, 400. Nggak ada. Oke, 300. Apa yang dilakukan, Bang? Waktu itu si ibunya pesen Jeko. Ada Malik. Ya. Perkiraannya itu udah nggak bisa dibawa karena sih 20 kotak. 20 kotak. Jadi saya bilang, ibu ini saya nggak bisa bawa, saya komunikasi sama dia. Apa bisa saya bawa pakai becak, Bu? Saya bilang. Ya. Silakan Mas yang beli sampai, tapi cepet ya. Oh, cepet ya Bu ya. Saya panggil aja teman saya. Jadi 2 orang kami bawa itu. 2 orang, 2 motor, 2 kereta. Ya. Saya antar sampai lokasi, ajudannya keluar. Kok lama kali udah ditunggu Pak, ini 20 nyiapinnya di sana aja lama Pak. Ya. Ini udah saya nggak jadi naik becak, saya sama teman saya biar cepet. Oh ya. Ya udah ini dari ibu. Saya nggak jadi naik becak Pak, saya bilang begitu. Bawa lagi uang 200 ini dikembalikan lagi sama majikannya. Segitu saya ngelipat tali keluar lagi, ini memang untuk abang kata 200. Itu udah susah bawanya kata. Oke. Setelah itu, setelah saya sampai, ini duduk istirahat, masuk lagi tip 100.000 dari GoPay. Tunainya 200, tipnya dari GoPay 200.000. Kasih plus. Abang kok. Abang kakak. Hujan. Mau buka puasa. Itu kesempatan ya. Orang susah nyari ini order, abang kejar. Itu peluang. Itu nilai tambah. Deal? Oh, kasih kata perpisahan. Contoh. Apa yang kata apa yang terbayang terngiang-ngiang kalau ada Obama? Bakso. Selamat pagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Thank you for this wonderful welcome. Thank you to the people of Jakarta and thank you to the people of Indonesia. Pulang kampung nih. I still remember the call of the vendors. Sate. Presiden Amerika datang ke Indonesia. Kira-kira kalau ngomong assalamualaikum direncanakan atau spontan? Rencanakan. Seorang presiden, apa yang mau diucapkan dia rencanakan. Kamu nanti kalau di Indonesia ngomong, panggil tim ahli. Indonesia apa saja? Apa yang kira-kira kamu bisa membuat mereka terpesona? Ternyata Obama mikir-mikir, oh ada sate, bakso. Semua yang diomongkan itu direncanakan. Poin saya di video ini, abang dan kakak rencanakanlah sesuatu. Jadi kalau ketemu ngantar orang ke pasar, oh saya tahu, saya mau ngomong apa perpisahannya. Ketemu pastor pakai baju ini, bilang apa? Pastor, pendeta. Shalom. Ketemu ustaz. Assalamualaikum. Ketemu kelenteng, orang pakai baju. Nama budaya. Gongsi bacai. Rencanakan. Ketemu bule, good morning sir. Gak masalah. Sok-sok. Malam-malam ketemu good morning sir. Biar lucu gak apa. Yang penting kita rencanakan. Saya kasih tahu di Jakarta. Saya tanya, apa yang kalian rencanakan buat ngomong sesuatu? Ada bang, apa? Saya sebelum jalan, saya selalu pantun. Apa itu? Berang-berang pakai tongkat. Yuk berangkat. Itu ada ya? Ada ya bang? Iya, itu dia lakukan. Berang-berang. Perpisahan dia kasih pantun lagi. Tips banyak. Itu pengalaman dia. Berarti hanya mengucapkan pantun saja jadi nilai tambah. Betul, tapi lihat-lihat ya. Orangnya lagi marah-marah dikasih pantun. Nah, lanjut. Intinya, abang kakak bisa memilah-milah. Tegur awal. Bang, terima kasih sudah Gojek. Kita sekarang mau menuju ke Istana Negara ya bang. Ya. Wah, ini kayaknya orang nggak ini diajak ngobrol. Berarti dia mungkin pasif. Atau datang-datang marah-marah. Gimana kalau ketemu yang marah-marah? Ingat bang, suatu saat
Itu kesempatan kita. Ketika dia marah-marah, mohon maaf Pak, mohon maaf aja. Kita kan bukan menang dan kalah, setuju? Nggak ada. Kita ingin, mohon maaf, kita menjadi Gokar jangka panjang. Tolong diingat itu. Kita tidak ingin menang dan kalah dalam waktu yang singkat itu. Jadi ketika orang-orang marah, buang-buang waktu, buang-buang energi kita ladeni. So, mohon maaf Pak, apa yang bisa saya bantu? Ini telat datang segala macam. Sekali lagi Pak, tadi mohon maaf jalanan macam. Udah, tenang aja. Ya, tidak ada ruginya juga bagi kita. Aktif, ya kalau aktif gampang lah. Ingat ya, kalau ketemu orang-orang arogan udah ngomong maaf, sapa. Saya ingat, di Bali Bang, kejadian bulenya marah-marah. Abang tuh dan kakak bisa lihat ya, nilainya mereka berapa ya? Penumpang, bisa lihat nggak? Bisa kan? Bisa lihat juga ada komen-komen di situ? Enggak, bintang ya. Ini di bule dikasih bintang 1 karena suka marah-marah. Jadi sesama saya pun nggak lihat gitu. Saya tahunya dari Gorai. Si bule ini dikasih bintang 1 sama teman-temannya. Tapi sama dia diladenin baik. Mohon maaf. Ya serius saya mohon maaf. Sorry sir, bla bla bla. Tips besar. Bagi saya kita nggak tahu rezeki kita dari mana. Setuju ya? Kita nggak tahu. Kedua, Tuhan ora sare, setuju? Tuhan akan melihat kita berbuat baik. Mungkin kita tidak dapat dari si bule yang tadi. Tapi gara-gara kita ngantar dia ke suatu tempat, kita ketemu customer lain. Tidak ada yang kebetulan, Bang. Deal? Tidak ada yang kebetulan. Betul. Oke, pasif, arogan, aktif. Intinya yang ingin saya sampaikan di sini, Gojek Medan pasti ada jalan. Gojek Medan Horas. Kalau bisa satu hotel kebangun Bang. Kita tidak bisa mengontrol pelanggan Bang. Kayak tadi Pak, aku sudah aktif tapi nggak dibalas, ya nggak apa-apa. Kita tidak bisa kontrol mereka ya. Yang kita bisa kontrol adalah diri kita, reaksi kita ya. Jadi mohon maaf sekali. Ini memang gampang diucapkan, susah dilakukan. Saya sendiri gampang mengucapkan, susah dilakukan. Sabar, syukur, ikhlas. Tapi paling tidak inilah, Bang, kakak, yang punya masalah itu ternyata bukan kita saja. Semua orang punya masalah. Iya. Apa? Life is problem. Kasih saya plus deh. Kalau abang kakak mau hidup tanpa problem, syaratnya 1, di hutan. Apa tulisnya? Mati aja katanya. Di surga. Oke. 10 menit sebelumnya. Oke. Pahami orang lain juga punya masalah, dan masalah mereka mungkin lebih. Jadi gini aja deh, kalau ketemu ibu-ibu marah-marah ya, kasihan si ibu, mungkin suaminya selingkuh. Bapak-bapak marah-marah, udah bintangnya banyak, nggak ngasih tips segala macam. Kasihan si bapak, dihutangin orang, hutangnya nggak bayar. Kita tidak tahu kenapa orang bersikap itu. Itu akumulasi, paham ya? Itu akumulasi. Oke, kemudian lanjut. Yang ketiga, setelah kita di perjalanan selalu evaluasi. Tadi di materi itu kebetulan saya yang minta buat. Selalu evaluasi. Setiap abang kakak ngantar penumpang, cek bintang berapa. Selain itu cek juga ini ya, tips berapa. Pasti dong. Cek juga, dia nulis nggak? Dicek. Pernah dapat tulisan yang bagus? Apa tulisannya? Apa? Dibaca. Juga yang Makasih Kak, waktu pengiriman, terima kasih dari Bunda Epi. Monggo, tolong. Abang kakak, ini gampang loh, tinggal tik. Yang susah itu yang bawah, ya kan? Dia harus nulis. Agar kita minta penumpang kita mau nulis, berarti kita harus melakukan sesuatu yang luar biasa, berbeda. Tapi jangan, ini contoh.
Matur suwun, Mas Lilis, drivernya enak diajak ngobrol. Driver memberi saya wawasan di bidang pertanian. Udah gila ya ini. Ternyata drivernya jago memberikan. Luar biasa loh. Luar biasa. Ini real. Saya copy dari jadi dia ngasih ke saya. Wow, bagus. Tapi jangan gini. Nah, ini apa ini? Driver tidak sopan mengajak saya ke pelaminan. Kentut buang angin keras pada saat mengendarai motor, etika tidak baik. Hati-hati. Wow. Intinya kita harus selalu lebih baik dari waktu ke waktu ya, teman-teman ya. Saya kasih contoh. Nah, ini kisah nyata. Power bank gratis, kasih makanan. Ini di Jakarta ya. Medan ada kan? Ada. Ini pakai apa? Suara helmnya ya, bisa komunikasi ya. Mungkin dia anak suka elektronik sehingga ini dikasih video di belakang. YouTuber. Oke. Ini yang bongkar bang. Mau rugi, saya tahu. Tapi paling tidak coba akuala, apalah gitu ya. Abis anak-anak kotor ya. Contoh ini dia. Mengatakan setiap hari dia berbuat baik karena dia beranggapan mungkin itu adalah hari terakhir dia berbuat kebaikan. Yuk kita doakan Pak Maman agar diberi tempat terbaik di sisi Allah karena dia sudah berpulang. Doakan ya teman-teman ya. Setiap saya memberikan materi tentang Gojek, saya selalu cerita Pak Maman dan saya juga mengajak teman-teman mendoakan dia. Ketika orang berbuat baik, entah apa caranya, ternyata itu jadi kenangan dan orang pun mau mendoakan. Dia tidak sadar. Deal? Terakhir, Abang, pelayanan prima jadikanlah budaya. Bukan hanya karena, mohon maaf, Abang Empok sebagai driver go-car atau go-ride, tapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti keluar dari sini ketemu security, ucapkan terima kasih ya Pak. Ketemu pelayan tadi pas makan, terima kasih makanannya enak. Even makanan gak enak ucapkan aja biar dia senang. Setuju? Saya makan di restoran kadang-kadang terima kasih Pak makanannya enak. Dan biaya saya sendiri biasa aja. Tapi bikin dia senang. Itu pahala loh. Ya. Dan manfaatnya rating akan lebih baik. Insya Allah semoga order banyak, pendapatan lebih baik, tips naik, target tips 1 juta. Bisa? Doa tapi berikan pelayanan terbaik. Bekerja yang nyaman, karena kalau kita memberi pelayanan, kita juga happy, bahagia. Bekerja lebih bahagia dan kesempatan terpilih menjadi driver jempolan. Oh ya, abang kakak kalau mau belajar tentang pelayanan prima bisa lewat ini ya, tips pintar ya, ada di aplikasi, baca-baca ya. Oke. Sip. Habis waktu kah? Apakah ada waktu pertanyaan? Wow. Habis. Oh, wow. Ingat, selalu berikan nilai tambah di setiap momen ketika berinteraksi dengan pelanggan.